Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi panitia menyampaikan ke saya, Ibu, jamaahnya kebanyakan nenek-nenek. Ternyata saya bilang itu bohong. Ini buktinya masih muda-muda. Semangatnya luar biasa. Semangatnya tidak kalah dengan yang masih muda. Bahkan yang muda kalah sama yang nenek-nenek. Nenek-nenek selalu terdepan, insya Allah. Baik nenek-nenek yang saya cintai, lu kok nenek-nenek. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Izinkan di kesempatan yang sangat singkat ini kita akan sedikit sama-sama mempelajari, khususnya tentunya bagi saya yang menyampaikan, karena rasanya saya yang paling muda di hadapan ibu-ibu. Ya, maka tentu yang paling muda ini yang paling membutuhkan ilmu dan nasihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka izinkan di kesempatan yang sangat singkat, ya, kurang lebih sampai jam berapa Ibu? Kan sangat singkat ya. Sampai jam 12. Adzan aja sebelum jam 12. Mungkin setengah 12 insya Allah. Setengah 12 itu adalah waktu akhir insya Allah dalam pembahasan dari pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini. Kita akan membahas kajian yang bertema tentang apa ibu-ibu? Gunakan kesempatan itu selagi ada. Ya, selagi ada apanya? Banyak. Selagi ada banyak, bukan hanya sekadar umurnya. Masya Allah. Kesempatan itu artinya adalah peluang. Dan peluang itu banyak. Bukan hanya sebatas di umur. Bukan hanya sebatas di umur. Banyak disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 perkara. 5 kesempatan tersebut adalah pertama, waktu muda. Dan rasanya saat ini semuanya masih merasa muda. Sampai-sampai yang nenek pun juga nggak mau dibilang nenek tua, maunya nenek muda. Masya Allah. Nenda. Orang aja baru punya anak udah dibilang orang tua. Gimana kok nenek-nenek masih ada yang muda? Tapi itulah semangat untuk menjadi apa? Kalimat yang menghadirkan sugesti biar selalu muda, semangat di dalam kebaikan. Kemudian kesempatan selanjutnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah ini masa depan yang sudah pasti, tapi tidak mesti juga harus tua. Ada lagi masa depan
yang itu pasti, tanpa harus menunggu usia tua. Dan nanti akan kita bahas di poin yang kelima. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang kedua, jadi kita sedikit memberikan beberapa catatan faedah dari setiap poin. Usia muda ini adalah merupakan usia kuat. Tentu tidak diragukan lagi, sangat berbeda, jauh berbeda antara kelebihan di usia muda dengan yang ada di usia tua. Secara fisik kuat, ya. Kemudian secara ambisi pun juga kuat, ya. Maka tentu usia muda ini adalah bisa dikatakan sebagai usia emas. Makanya lihatlah Pak Soekarno, apa yang beliau katakan, berikanlah aku 10 apa? Nenek-nenek, kakek-kakek? Bukan. Apa kata Pak Soekarno rahimahullah ta'ala? Berikanlah aku 10 pemuda. Yang dia minta itu anak-anak muda yang jumlahnya nggak perlu banyak, cukup sedikit, hanya 10. Tujuannya untuk apa kata beliau? Akan aku goncangkan dunia ini. Artinya dengan 10 pemuda yang baik, yang punya prestasi, ini akan dijadikan sebagai pilar untuk bisa menerangi prestasi yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Maka tidak perlu banyak, tapi selama itu yang sedikit masih memiliki kekuatan fisik, yaitu muda, dan di usia mudanya dia gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, tentu itu akan menjadi baik, akan menjadi baik. Dan kita lihat di antara selain kekuatan fisik, yaitu adalah kekuatan hafalan. Ini di antara nilai lebih daripada usia muda. Ada yang tua sebenarnya belum mulai menghafal, tapi sudah kendur dulu semangatnya. Karena apa? Alasan umur. Diajak belajar tahsin, padahal belum ngucapin huruf-huruf Al-Quran, tapi udah kendor dan mundur, nggak mau hadir. Karena apa? Alasannya dah tua, lidahnya padahal belum tentu juga lidahnya kaku. Ini buktinya tadi, Masya Allah, saya tadi jam 10 kurang 5 udah berada di depan, kemudian udah masuk ke ruangan tunggu, ruangan VVIP, Masya Allah. Hampir saya ketiduran karena begitu enaknya sofa. Kemudian di dalam ruangan AC. Saya ini orang kampung ya Bu, hidup di Ambon, besar di Ambon, walaupun saya asli di, bukan Ambon, Maluku Utara, Ternate lebih tepatnya. Walaupun saya asli dari Barat, Sumatera Barat, ya. Tapi saya lahirnya di Maluku Utara. Maka hidup saya itu sering di matahari, di negeri yang panas. Kemudian pesantren pun juga di Jawa Timur, negeri yang juga cukup panas, Ponorogo, di Gontor, alhamdulillah, pondok pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo. Dan di kelas kami itu tidak ada kipas angin, boro-boro AC, kipas angin pun juga tidak ada. Terus kalau panas berkeringat bagaimana caranya? Ya peci aja dibuka gini-gini. Makanya tadi dikasih ruangan ber-AC udah langsung sepoi-sepoi mata. Alhamdulillah panitia buru-buru datang. Kalau enggak tadi sudah didapatkan saya tertidur ya. Subhanallah ya, ruangan VVIP. Dan saya terdengar di dalam ruangan tersebut ibu-ibu, Masya Allah, pengucapan makhrajnya. Iya, luar biasa, luar biasa. Luar biasa bagus, dari makhrajnya, sifatnya, semangatnya, suaranya sangat lantang, pengucapan hurufnya juga Masya Allah, tabarakallah, cukup bagus. Alhamdulillah. Maka bersyukurlah kepada Allah, kemudian perbanyaklah juga berterima kasih kepada gurunya, guru yang telah sabar di dalam mengajarkan kita di dalam pengucapan setiap huruf dari huruf-huruf Al-Quran. Itu baru huruf, belum ayat. Itu baru ayat, belum
surat. Tentu tambah lagi ekstra sabarnya guru di dalam mentalkinkan setiap huruf, setiap ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran. Maka perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu bersyukurlah kepada guru kita yang telah berupaya dengan penuh semangat untuk mengajarkan ilmu tersebut, karena ini termasuk daripada ilmu yang baik, ilmu yang wajib untuk dipelajari, yaitu membaca Al-Quran. Apa kata Al-Imam di dalam muqaddimahnya, Al-Imam Al-Jazari di dalam muqaddimahnya Al-Jazariyah, al-akhdhu bitajwid hatmun lazimu, man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ya. Siapa yang al-akhdhu bitajwid hatmun lazim, itu hukumnya wajib. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah wajib. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan tajwid kalau tidak melewati proses belajar tajwid? Ya. Man lam yujawwidil Qur'ana athim. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Maka hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib. Dan siapa yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya, dia panjang tapi dibaca pendek, dia pendek dibaca panjang, dia nggak ikhfa, dibaca ikhfa, dia nggak guna, dibaca guna, dia tidak bertasydid, dibaca bertasydid, tidak ada tajwidnya, dia tidak mengindahkan, tidak memperhatikan tajwidnya tatkala membaca Al-Quran, maka hukumnya adalah berdosa. Karena dalam ayat yang lain Allah katakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, bacalah Al-Quran. Ini perintah dari Allah, bacalah, dan hukum asal di dalam perintah adalah wajib. Hukum asal dalam perintah adalah wajib, dan di sini Allah menggunakan kata perintah. Dan kita lihat mana yang muda-muda yang belajar ilmu tajwid sekarang. Nanti datang lagi penyesalan seperti yang saat ini dirasakan. Dulu waktu muda sibuk aja dengan urusan dunia, healing ke sana kemari, yang ujung-ujungnya jadi pusing 7 keliling, ya. Sibuk ngurusin urusan ini, urusan itu, yang sebenarnya bisa dia bagi waktu untuk hadir majelis ilmu, tapi dia tidak betul-betul punya kesungguh-sungguhan untuk menggunakan masa mudanya. Maka ketika kita dianugerahkan usia masa muda ini, pergunakanlah sebaik mungkin untuk bisa beribadah kepada Allah. Tadi perbedaannya terletak di usia, perbedaan antara usia muda dengan yang sudah tua dari fisik. Kemudian yang kedua dari kekuatan hafalan. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan at-ta'allumu fi sighari kan naqshi 'alal hajar. Orang yang belajar di usia muda itu seperti mengukir di atas batu. Tapi kalau udah belajar di usia tua seperti keras batu. Ya, kerasnya batu susah untuk diukir. Nah, seperti melukis di atas air, tidak juga. Ya. Kalimat ini mengukir di atas air pun juga, tidak diucapkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Al-Hasan Al-Basri hanya mengatakan tentang keunggulan orang yang belajar di usia muda, yaitu seperti mengukir di atas batu. Artinya yang namanya ukiran itu mau terkena matahari, terkena air, terkena sentuhan kotor, dia mudah untuk dibersihkan, dan kemudian ukiran itu mulai tampil atau tampak kembali. Tampak kembali kalau sudah dibersihkan kotoran tersebut, dia tidak akan hilang. Tetapi untuk belajar di usia tua bukan berarti tidak sama sekali bisa untuk menghafal ilmu, bisa. Kita lihat para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga banyak baru mengenal agama Islam, baru mempelajari Al-Quran di usia tua mereka. Di usia tua mereka. Maka jangan pernah salahkan umur. Umur pun juga nggak mau minta disalahkan. Iya Ustadz, lagian umurnya. Ya, umurnya mau disalahin? Enggak. Semangatlah kita di dalam melakukan perbuatan yang bernilai baik. Ihris ala ma yanfa'uk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya Bulughul Maram, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min
ad-dhaif, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Apakah maksud daripada lemah dan kuat di sini secara fisik? Maka jawabannya tidak. Apakah secara umur? Maka jawabannya tidak. Yang dimaksud daripada lemah dan kuatnya di sini bukanlah dari segi fisiknya, bukan dari segi umurnya, tetapi dari segi keimanannya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min, orang yang beriman, yang kuat. Maksudnya yang kuat di sini dalam segi keimanannya. Karena ini kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya na'at wal man'ud atau sifah wal mausuf. Ya, wah ada pulpen. Nah, kira-kira terlihat nanti tulisannya? Nanti Ibu zoom in sendiri ya. Iya. Kita lihat. Nah, ini ada mikrofonnya. Sebentar saya izin copot. Ini sudah dicatat Ibu? Masya Allah, merapatkan dua bibir. Emang Ibu bibirnya nggak pernah rapat? Oh, lagi baca emang ini susah menyingkemnya, mangap melulu. Baik, di sini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-mu'min. Kurang tegak nampaknya. Bisa dimajuin ke depan, Ustaz? Boleh. Al-mu'min. Al-mu'min, orang yang beriman. Al-qawi, 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 mukmin yang kuat. Berarti kata kuat di sini menjadi sifat untuk apa? Keimanan. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dhaif, mukmin yang kuat. Maksud daripada kata kuat di sini bukanlah kuat secara fisik. Tapi banyak orang yang secara fisik dia kuat tapi lemah secara iman. Maka kata di sini al-qawi, kuat, bukanlah dari kuat fisiknya, tapi kuat imannya. Karena orang itu bisa baik dan buruk di hadapan Allah tergantung daripada imannya, bukan tergantung daripada fisiknya, bukan dari umurnya. Oh, saya yang paling panjang umurnya, oh saya yang paling kuat fisiknya. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Allah itu tidak melihat fisik kalian. Mau itu cacat, mohon maaf, kekurangan fisiknya, penglihatannya tidak bisa melihat. Banyak orang yang tidak bisa melihat secara mata, tapi masih memiliki hafalan, bahkan hafal Al-Quran 30 juz. Tapi banyak orang yang punya mata, tapi sama sekali dia tidak punya hafalan. Maka maksud di sini kuat bukanlah kuat secara fisik, karena Allah tidak melihat fisik kita. Allah tidak melihat penampilan zahir kita, tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah amalan dan hati, dan itu semua mencakup di dalam keimanan. Makanya Allah katakan di dalam Quran surat Al-Asr, orang yang merugi itu bukan orang yang lemah fisiknya. Orang yang merugi itu orang yang bukan pendek umurnya, tapi orang yang merugi itu adalah orang yang tidak punya iman. Makanya di antara kriteria atau golongan yang tidak merugi, illal ladzina amanu wal 'asr innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan merugi. Merugi kalau mereka tidak punya iman. Karena yang tidak merugi pertama disebutkan oleh Allah adalah illal ladzina amanu. Maka saat ini janganlah kita menyalahkan dari segi umur, fisik, yang itu akan mengendorkan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kuat ini sebagai contoh real saja kita lihat saat ini di tanah haram, Mekah ataupun Madinah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sudah berada dekat dengan tempat mereka. Kita lihat pekerja-pekerja yang ada di sana, penjaga-jaga toko yang ada di sana. Padahal hanya beberapa langkah dia bisa datang ke Masjidil Haram, beberapa langkah dia bisa datang ke Masjid Nabawi dengan fisik yang kuat, jarak yang sangat singkat, tapi tidak mereka gunakan untuk sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Real atau tidak? Real.
Dan ini terjadi. Tapi ada orang yang dia tidak bisa melihat jalan, tapi dia berupaya selalu untuk bisa sholat di masjid, walaupun jaraknya terbentang jauh dari rumahnya. Walaupun jaraknya terbentang jauh daripada rumahnya, seperti Abdullah ibn Ummi Maktum, ketika Nabi SAW mengatakan wajibnya sholat berjamaah untuk laki-laki, dia mengatakan kepada Nabi SAW, tidak ada yang menuntunku karena aku tidak bisa melihat untuk bisa berangkat ke masjid. Kemudian apakah bagiku ada uzur atau keringanan untuk tidak sholat? Awalnya Nabi mengatakan iya, tapi setelah itu tidak lama kemudian terdengarlah kumandang azan, kemudian dipanggillah sahabat tersebut dan kemudian ditanya, apakah engkau mendengarnya? Iya ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi kepadanya? Fa'ajib. Ajib ini bukan ajib yang biasa dipakai kata-kata wah ajib banan. Itu pakai ain. Nah, ini fungsinya belajar makharijul huruf, ya, fungsinya belajar tajwid. Kita bisa mengucapkannya dengan benar dan kita bisa memahami kata dengan benar, itu tergantung daripada tingkat pengucapan dan pemahaman kita dari huruf yang diucapkan. Fa'ajib, maka jawablah, maka tunaikanlah seruan yang telah engkau dengarkan daripada kumandang azan. Artinya sekalipun matanya tak bisa melihat, tapi masih ada kewajiban untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat. Tapi kita lihat banyak laki-laki, dia masih punya penglihatan, matanya kuat, apalagi megang HP, sampai-sampai bercahaya dalam selimut. Ada istri yang mengadukan ke Ustaz, kenapa di setiap malam aku melihat ada cahaya? Masya Allah, yang itu keluar dari selimut suamiku. Kata Ustaznya itu, ketahuilah dia sedang lagi main HP. Subhanallah. Matanya kuat, melihat HP kuat, kencang, tapi pas giliran lihat masjid lemah. Baca chattingan kuat, tapi pas giliran baca Al-Quran lemah. Baru ta'awud, padahal dia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, malah syaitan datang berkelantungan di bulu matanya nih. Sambil menghembus-hembus kayak AC tadi. Tidur. Baru baca satu ayat, alif lam mim. Udah keluar ringtone-nya, keluar suara yang menandakan dia sudah menguat. Zalikal kitab. Masya Allah. Tadabbur ya. Saking tadaburnya membuat matanya itu menjadi apa? Kabur artinya apa? Kabur itu buram, tidak melihat lagi ayat-ayat Al-Quran, alias tertidur. Subhanallah. Ada atau tidak seperti itu? Sedangkan para ulama dahulu, mereka kalau ngantuk, obat untuk bisa menghilangkan kantuk mereka adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, kita ini saat sekarang kalau susah tidur, biar pengen ngantuk matanya, dikasih tahu apa? Baca Al-Quran. Lah salah. Harusnya orang-orang dahulu nih memberikan contoh. Kalau mereka lagi ngantuk dan lagi suntuk, pikiran mereka lagi sumpek, hati mereka itu lagi sesat, apa yang mereka lakukan? Baca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan di antara upaya kita untuk senantiasa bisa mengingat Allah adalah dengan membaca firman-Nya. Kita kalau rindu sama seseorang, biasanya kita ngapain? Kita baca tulisannya. Contoh kalau dulu ibu di masa muda kan kalau kirim-kiriman informasi lewat surat. Kalau pengen melepas rindu dengan orang yang sedang kita rindu, kita baca tulisan suratnya. Ini menandakan adanya rasa rindu dan cinta kita kepada orang tersebut. Berarti kita sedang apa? Ingat dia. Dan dengan kita membaca tulisan dia, kita menjadi tenang. Walaupun tidak bertemu secara langsung di waktu itu dengan orang yang kita rindu, demikianlah orang-orang yang beriman. Allah katakan di dalam Quran surat Al-Baqarah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman seharusnya amat kuatlah cinta dia kepada Allah. Dan bukti kecintaan seorang mukmin kepada Allah adalah dengan membaca firman-Nya. Dengan membaca Al-Quran, hati akan menjadi pas giliran ada masalah, hati sedang galau, pikiran sedang panik, kalut, disuruh baca Al-Quran, bilangnya apa? Lagi gak konsen.
Emang kapan Al-Quran itu disuruh baca harus konsen? Enggak. Ini bukan pelajaran matematika ya, yang harus ada konsentrasinya. Tidak, baca dulu, baca. Mungkin di awal kita tidak tenang, ayat kedua masih belum tenang, ayat ketiga masih juga belum hilang kegelisahan hatinya. Teruslah baca. Lambat laun akan menjadi penawar daripada kegelisahan hati kita. Ibarat obat untuk badan kita yang sedang sakit. Apakah kita sekali minum obat langsung hilang penyakitnya? Tidak. Bahkan minimal dikasih berapa hari, Bu? 3 sampai 5 hari. Nanti kalau penyakitnya nggak sembuh, nggak berkurang, balik lagi. Dikasih apa lagi? Obat lagi. Bukan berhenti untuk minum obat, malah dikasih lagi obat. Bisa jadi dosisnya makin tinggi. Oh, kemarin kayaknya nggak main nih, dosisnya cuma ecek-ecekan. Ditinggiin lagi dosisnya. Maka demikianlah harusnya Al-Quran ini, sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh guru kami Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala di dalam bukunya Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus. Ada pembahasan di dalam buku tersebut. Beliau memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu, kaum muslimin dan muslimat. Di antara penawar penyakit hati, agar hati ini bisa dalam keadaan baik, agar hati ini bisa dalam keadaan sehat. Mungkin nggak hati ini sakit, Ibu? Mungkin, makanya ada namanya sakit hati. Ada namanya sakit hati. Mungkin, sangat mungkin kehidupan kita ini tidak akan pernah lepas daripada hal-hal yang dapat menjadikan hati kita ini sakit. Dan seharusnya anggota tubuh yang kita jaga agar senantiasa sehat, jauh dari segala macam penyakit adalah hati. Karena hati inilah yang akan menjadikan kita tenang dalam ibadah. Hati inilah yang akan menjadikan kita selalu bahagia. Bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia nanti di akhirat. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89. Sudah dapat? Yaitu surat yang ke-26. Surat 26 88-89. Sudah dapat ayatnya? Atau yang megang mushaf silakan dibuka halaman 371. Betul sekali. Surat yang ke-26 ayat 88 dan ayat 89 yang megang mushaf bisa dilihat halamannya, halaman 371. Ya, silakan siapa yang mau baca. Mungkin ada mahasiswi yang mau baca. Masya Allah, ini kan mahasiswi jurusan tafsir Al-Quran. Boleh. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak. Pada hari ketika Harta dan anak-anak tidak berguna. tuh, harta itu tidak memberikan manfaat. Pada hari kapan? Pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, anak pun juga nanti pada hari kiamat tidak akan memberikan manfaat karena nggak masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Terus Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. iya, kecuali orang yang membawa hati yang bersih ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salim itu artinya adalah bersih. Salim itu artinya sehat. Ibu kalau ditanya bagaimana badannya, alhamdulillah salim. Salim itu artinya apa? Badannya bersih dari penyakit yang ada di badan. Salim. Atau sering kita menyebutkan kata selamat. Nah, kata selamat pun juga berasal dari kata salim. Ya, salim, dia selamat daripada penyakit. Dia selamat daripada kotoran-kotoran yang menodai hati. Itu namanya qalbun salim,
hati yang bersih, hati yang selamat, dan hati yang sehat. Iya, salim itu artinya apa? Sehat, selamat, bersih. Bersih dari segala macam penyakit. Selamat dari segala fitnah yang menimpa hati. Dan fitnah itu ada dua sumbernya. Sumber fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya, syahwat dan syubhat. Syahwat itu hawa nafsu. Dan syubhat itu adalah sifat yang samar-samar. Iya, ragu-ragu, ketidaktahuan dia tentang ilmu, itu masuk di dalam perkara syubhat. Kebodohan itu masuk dalam pembahasan syubhat. Nah, kita lihat di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Ini selalu mengingatkan kepada kita yang seharusnya dari anggota tubuh yang kita jaga agar senantiasa sehat, agar senantiasa bersih, yaitu adalah hati. Karena kan kadang kita lebih memperhatikan kesehatan badan dibandingkan kesehatan hati, dan kita lebih memperhatikan kebersihan badan. Udah lama nggak mandi, kita lebih memperhatikan kebersihan badan. Bau nih badannya, mandi biar apa? Biar bersih. Tapi kenapa kok kita nggak pernah mencuci hati kita agar senantiasa bersih daripada noda-noda yang mengotori hatinya? Dan noda yang mengotori hati adalah maksiat, dosa. Dan dosa sumbernya tadi hanya dari dua perkara, yaitu dari syubhat dan dari syahwat. Fitnah itu sumbernya datang dari dua perkara. Fitnah yaitu asyahawat dan asyubuhat. Asyubuhat fitnah artinya sumber dosa. Fitnah itu artinya sumber dosa, bukan sumber air ya. Sumber dosa, yaitu tidak akan lepas daripada ini. Sekarang contoh, orang itu mencuri, berarti dia terkena penyakit syahwat. Orang itu berzina, berarti dia terkena fitnah syahwat. Orang itu berdusta, berarti dia terkena fitnah syahwat. Orang itu korupsi, berarti dia terkena fitnah syahwat. Sekarang orang terjerumus di dalam keraguan tadi. Nah, syubhat, contoh was-was, dia nggak kentut, tapi ngerasa kentut. Tadi kentut nggak ya? Akhirnya dia wudu lagi. Terus datang lagi, udah siap-siap takbiratul ihram. Kentutnya ya. Padahal kan Nabi SAW sudah mengajarkan untuk kita bisa mengetahui bagaimana cara mendeteksi ini kentut, yaitu dengan pertama mencium baunya. Kan kita nggak asing ya dengan mencium bau kita sendiri. kita tahu nih, bisa membedakan. Kemudian yang kedua, suara. Kalau nggak ada bau, nggak ada suara, berarti apa yang harus kita lakukan? Tepis keraguan-raguan tadi, lanjutkan takbiratul ihramnya, lanjutkan sholatnya. Yang sering nanti ketika bangkit dari sujud, ketika lagi duduk, angin, ini kentut atau bukan? Nah, ini dia.
Nah, bagaimana caranya kita menepis keraguan-raguan, was-was tadi? Nah, ini berarti orang tersebut sudah terkena fitnah syubhat dengan cara belajar ilmu agama. Dan semuanya ini obat daripada keduanya ini disebutkan oleh guru kami di dalam bukunya Tazkiyatun Nufus, yaitu adalah dengan membaca Al-Qur'an, yaitu dengan membaca Al-Quran. Sumber ilmu Al-Quran, sumber ketenangan hati ada di Al-Quran, sumber petunjuk untuk manusia berada di jalan yang lurus Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya apa sih, Bu? Tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa yang tahu? Kalau nggak tahu berarti tempe. Ini yang teman tahu SMP. Maksudnya pasti ini apa? Tidak ada keraguan. Keraguan bahwasanya yang biasa membuat kita itu ragu apa, Ibu? Iya, syaitan itu sumbernya. Yang lain. Yang biasanya membuat kita itu ragu apa? Oh, ini asli apa enggak? Ada perubahannya atau tidak? Satu-satunya kitab yang ada di masa kita yang tidak ada perubahannya, yang tidak bisa diubah oleh tangan manusia, hanyalah Al-Quran. Makanya kita nggak berselisih tentang keaslian Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya, Injil, Taurat, Bible, dan yang semisalnya. Saat ini diantara mereka pun, para penganutnya masih berselisih. Mana yang lebih original? Yang lebih asli yang mana? Tapi kalau Al-Quran dari setiap daerah, setiap negara, tidak ada itu mereka yang berselisih tentang aslinya Al-Quran. Semuanya tidak ada perubahan karena Allah menjaganya. Inna nahnu anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah juga yang menjaganya. Maka Al-Quran diberikan kepastian oleh Allah di dalam penjagaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menjamin diri kita berada di dalam petunjuk Allah, hudal lil muttaqin, mendapatkan hidayah di dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah, maka pelajarilah Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca, Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, dan Al-Quran diturunkan untuk diambil pelajaran yang ada di dalamnya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Shad surat yang ke-38. Yang megang mushaf silahkan dibuka halaman 455. 455. Ayat 29. Surat ke-38 ayat 29 halaman mushaf 455. Iya, silakan Ibu dibacakan. Ahsan. Siapa yang bisa membaca terjemahannya? Penuh apa? Mubarak artinya penuh keberkahan. Terus menghayati, bahasa kita adalah apa? Tadabbur. Terus mendapatkan pelajaran. Maka kalau kita pengen mendapatkan keberkahan, sering-seringlah baca Al-Quran. Karena kan sering kita menyebutnya kata berkah.
Bahkan habis pulang pengajian pun juga isi besek dibilangnya apa? Berkat. Iya. Berkah itu semuanya pasti yang ada di dalam Al-Quran berkah. Mau kita paham tidak paham dari ayat yang kita baca, sekalipun mungkin mohon maaf secara makronnya sifatnya belum sempurna, terbata-bata, tidak apa-apa, lanjutkan, karena kita tetap akan mendapatkan pahala dan kita akan mendapatkan keberkahannya, mubarakun. Nah, kita sudah berupaya untuk membacanya. Kemudian yang kedua, tadabbur, pahami maknanya dengan cara membaca terjemah dan tafsirnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengambil pelajaran darinya. Mengambil pelajaran darinya. Jadi ayat ini menerangkan tentang 3 hal. Kalau kita pengen mendapatkan keberkahan, bacalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, tadabburilah Al-Quran. Pahami maknanya, itu tadabbur. Kemudian yang ketiga, ambil pelajarannya. Karena kan di dalamnya ada kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang-orang yang disiksa dan dibinasakan oleh Allah, kisah-kisah orang yang dimasukkan ke dalam surga, kisah-kisah orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Disebutkan kisah-kisah orang yang taat dan kisah-kisah orang pelaku maksiat. Maka sebaik-baik kisah adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran, dan sebaik-baik pelajaran adalah pelajaran yang ada dari Al-Quran. Dan sebaik-baik yang bisa menjadikan kita senantiasa diberkahi oleh Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Sumber keberkahan adalah Al-Quran, sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Maka gunakanlah kesempatan yang saat ini untuk beramal soleh, dan diantara amal soleh yang kita laksanakan adalah membaca Al-Quran. Ini poin yang pertama dari kesempatan yang diberikan oleh Allah, yaitu gunakan usia muda sebelum datang usia tua. Kemudian selanjutnya kembali kepada tema. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika, gunakanlah kesempatan dikala sehat, atau gunakanlah kesehatan sebelum sakit. Karena jelas orang yang sehat itu berbeda kekuatan fisiknya dengan orang yang sakit. Maka ketika kita masih sehat, perbanyaklah baca Al-Quran sebelum mata kita mulai buram, bertambah plusnya, atau bertambah apa lagi itu yang sering dioperasi, diangkat dari tuh. Nah, sebelum nanti banyak mata kita mulai melemah, saat ini masih kuat, bacalah sebanyak mungkin ayat-ayat Al-Quran. Gunakanlah kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Apa yang saat ini kita bisa lakukan di saat sehat, laksanakan semaksimal mungkin. Karena apa? Karena ketika kita sakit, kemudian kita tidak bisa melaksanakannya, kita masih tercatat mendapatkan pahala. Luar biasa. Itu dia di antara hikmahnya. Ada dua di antara sebab orang itu akan tetap mendapatkan pahala, yang dimana sekalipun dia itu tidak melakukannya, dia tetap mendapatkan pahala karena ada uzur. 2 uzur tersebut adalah sakit dan safar. Sakit dan safar. Ketika kita sebelum sakit, ketika kita sebelum safar terbiasa, eksis, konsisten, continue di dalam melakukan kebaikan walaupun tidaklah banyak, tapi sudah menjadi kebiasaan kita untuk melakukannya, maka tatkala ada kendala, tatkala ada uzur, tatkala ada penghalang seperti sakit ataupun juga safar, maka kita tetap akan mendapatkan pahala. Dan ini bukan nama bus, yaitu pahala kencana. Kita akan mendapatkan ajar, jaza, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita nggak ngerjain. Contoh, ibu terbiasa puasa Senin Kamis, ternyata di hari Senin ibu sakit, qadarullah. Ibu pengen puasa, tapi memang kesehatan badan tidak mendukung, tidak kuat, dan dokter pun juga melarang untuk berpuasa karena ibu harus mengkonsumsi obat. Kalau enggak nanti bisa bahaya dengan kesehatannya.
Akhirnya karena kendala itu ibu tidak bisa berpuasa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang seperti ini tetap akan mendapatkan pahala puasa. Contoh seperti ibu sholat malam, terbiasa sholat malam, ternyata ibu habis operasi. Di malam hari itu ibu nggak bisa qiyamul lail, dan mungkin ibu tetap ada kendala karena biasanya operasi itu kan disuntik dengan bius, dan itu punya efek berhari-hari, biasanya ngantuk, tertidur, akhirnya ibu terlewatkan sholat malam. Maka sekalipun ibu beberapa hari tidak sholat malam, karena sebelum-sebelumnya ibu rutin, konsisten untuk melaksanakan sholat malam, walaupun tidak banyak rakaatnya. Mungkin ibu rutin cuma 4 rakaat, tapi konsisten 4 rakaat qiyamul lailnya, 1 rakaatnya witirnya, 4 rakaat tahajudnya, 1 rakaat witirnya, atau mungkin 2 rakaat tahajudnya, 1 rakaat witirnya. Boleh atau tidak? Sangat boleh, sangat boleh. Yang penting ibu konsisten, sekalipun ibu di kala itu tidak mengerjakannya, ibu mendapatkan pahala. Ibu tertidur contohnya, sholat qobliyah subuh, karena mungkin tadi malam bergadang, ngurus anak, apalagi ada bayi besar, ngurus suami. Akhirnya banyaklah urusan yang membuat ibu itu harus begadang di malam hari. Ibu bangun-bangun ternyata sudah mendekati waktu syuruk. Mau tidak mau ibu harus mengedepankan salat subuh. Sekalipun ibu tidak salat qobliyah karena tertidur tadi atau karena ada uzur tadi, maka ibu tetap mendapatkan pahala. Cuman kalau untuk salat qobliyah masih bisa diqodok. Salat qobliyah masih bisa diqodok walaupun setelah salat syuruk itu bisa diqodok untuk salat qobliyah. Kenapa? Karena qobliyah memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah, yaitu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Oh, ibu salat qobliyah, ibu jadi orkai, nggak perlu nunjukin isi tabungan. Ya nggak perlu nunjukin berapa jumlah tabungan yang ada di rekeningnya, nggak perlu orkai. Ya, sebanyak apapun orang punya uang, dia nggak bisa beli dunia dengan isinya. Tapi ibu dengan salat qobliyah 2 rakaat sebelum salat subuh, itu ibu sudah mendapatkan dunia beserta isinya. Bahkan dikatakan oleh Nabi, khairun, lebih baik lagi, lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya ibu lebih baik kebaikan yang Allah berikan ini melebihi daripada dunia dengan yang ada di dalamnya. Orkai. Maka ibu, kalau ada orang-orang kaya yang menyombongkan hartanya, ibu tanya, sholat qobliyah nggak? Ya? Kagak, miskin. Fakir lu. Aneh dong, jangan ujub juga dengan ibadahnya, nggak boleh ya. Tapi intinya tadi, kekayaan itu bukan yang dilihat dari hartanya, ya, tetapi yang dilihat itu adalah bagaimana dia bisa istiqomah dari amalnya. Maka itulah orang yang selalu mendapatkan kekayaan yang luar biasa di sisi Allah. Bahkan dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yaumi, fa ka'annama hizatahu dunya. Siapa yang di pagi harinya sehat, kemudian di pagi harinya dia aman melaksanakan aktivitas di sekitar rumahnya, kemudian yang ketiga di pagi harinya dia memiliki makanan yang bisa dia makan untuk hari itu. Ya bisa jadi di hari selanjutnya nggak ada, yang penting hari ini aja ada gitu makanannya. Maka ketika kita di pagi hari terkumpul 3 kenikmatan ini, apa saja tadi kenikmatannya Ibu? Sehat, keamanan, dan juga bekal makanan yang bisa dia makan di hari itu. Iya, sehat, aman, dan bekal makanan. Walaupun nanti di hari selanjutnya belum tentu ada bekal makanannya, tapi yang penting di pagi harinya ada, walaupun hanya sebatas sepotong kue hari ini saja, ya, dia punya makanan tersebut. Maka orang yang terkumpul di pagi hari 3 nikmat itu, kesehatan, makanan, keamanan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakahana mahizat lahu dunya", seolah-olah dia si pemilik dunia.
dia punya dunia. Ada orang kaya tapi nggak sehat. Terasakah dia nikmat kekayaan yang dia miliki? Tidak. Dia kaya, punya uang, makanan enak, tapi saya sakit. Contoh sakit yang kecil apa? Sariawan. Mau dikasih ayamnya ayam apa aja gitu. Ayam penyet, ayam bakar, ayam goreng, ayam crispy. Mau apapun makanan yang dikasih tetap aja pas makan nggak enak ya, nggak terasa kenikmatan makanan tersebut. Kemudian yang kedua, dia kaya, kemudian dia tinggal di tempat konflik, dan ada nikmat keamanan di negeri yang dia hidup di dalamnya. Mungkinkah dia bisa merasakan kebahagiaan dengan kekayaan yang dia miliki? Jawabannya tidak. Dia pengen keluar, tahu nanti ada orang yang nodong, ada yang orang yang melakukan tindak kriminal, ada yang mencuri, menganiaya, begal dan seterusnya. Dia hidup di tempat yang banyak tindak kriminal, yang tidak ada nikmat keamanan di dalam negeri tersebut. Maka sulit dia bisa merasakan kebahagiaan dengan harta yang dia miliki walaupun dia sehat. Dan dia sulit untuk bisa merasakan kenikmatan daripada kesehatannya. Maka siapa yang berkumpul tadi tiga nikmat ini, nikmat makanan, walaupun makanannya orek, walaupun makanannya sate, sayur tempe, dan ini makanan yang terenak dahulu di pondok kami, karena hampir tiap hari kami makannya. Itu apa? Sate, sayur tempe, kalau nggak sayur terong. Itu makanan terenak dulu. Subhanallah. Dan pentol pun juga cuma satu pentol kayak gini yang dikasih. Itu udah paling enak dulu. Pentol, dikasih kuah, dikasih kerupuk udang satu. Kalau pengen nambah, boleh nambah cuma nasi sama kuahnya. Pentolnya nggak boleh. Walaupun itu cuma satu. Bayangkan ibu, gimana cara makannya? Jangan sampai sekali gigit pentolnya habis, lauknya nggak ada, nasinya masih banyak. Gimana caranya? Nasinya dulu 4 sendok, baru 1 gigitan pentol. Habis itu 4 sendok lagi nasi disuap, baru 1 gigitan pentol. Begitupun juga dengan kerupuknya, gigitnya dikit-dikit. Dari kerupuk udangnya, kerupuk udang. Kerupuk udang yang nggak terlalu besar, apalagi kena kuah bisa langsung hilang. Ya subhanallah, itulah dia. Tapi alhamdulillah karena kita makan lagi dalam keadaan sehat, kita makan dalam keadaan lagi aman, maka kita bisa merasakan lezatnya makanan. Iya, maka makanan itu nggak mesti harus yang mahal-mahal biar terasa lezat. Ya, cukup dengan yang biasa kita makan, sederhana, tapi ketika kita makan kita dalam keadaan sehat, ketika kita makan dalam keadaan aman, terasa nikmatnya. Walaupun yang kita makan hanya jengkol, teri, ya, dan seterusnya, maka akan tetap terasa nikmat. Maka gunakanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Maka kesehatan itu layaknya mahkota. Orang tidak bisa melihat kesehatan itu punya nilai yang baik dengan nilai yang mahal kalau dia belum sakit. Kalau dia sudah sakit baru terasa yang namanya kesehatan itu mahal. Sibuk ngurusin BPJS. Buat apa? Buat bayar kesehatannya. Kita lihat nikmat kesehatan itu luar biasa mahal. Orang untuk bisa bernafas, orang yang sudah mengidap penyakit pernapasan, terganggu pernapasannya, sakit paru-parunya, dia butuh nafas tambahan dari tabung oksigen. Untuk bisa mendapatkan nafas tambahan dari tabung oksigen, ngeluarin duit atau tidak? Yang mahal apakah tabung oksigennya? Tidak, kesehatan paru-parunya yang mahal. Kalau paru-parunya sehat, oksigen tadi nggak ada nilainya. Sekarang sama seperti orang yang lagi sakit gigi, yang pengen meluruskan giginya karena mungkin sedang sakit. Ya, meluruskan gigi bukan untuk perhiasan ya, tetapi meluruskan gigi karena memang giginya sedang sakit. Dia susah untuk mengunyah. Apakah kawatnya itu yang kita pasang di gigi yang mahal atau giginya yang mahal? Gigi yang mahal, karena kawat itu tidak akan bisa bernilai jutaan kalau gigi kita nggak sakit. Coba gigi kita sehat, nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya. Begitupun juga kacamata. Yang mahal mana, kacamata kita atau mata kita? Mata kita. Tapi pas giliran mata itu sudah mulai buram, mulai sakit, terganggu penglihatannya, mulailah terasa kita bahwasanya nikmat mata itu sangatlah mahal. Karena terasa dengan apa? Beli kacamatanya. Apalagi kalau pecah, beli lagi.
pecah lagi, beli lagi, pecah lagi, beli lagi, terasa tuh mahalnya, terasa mahalnya. Maka sekarang ini ketika kita sedang sehat, betul-betul lah kita jaga nikmat kesehatan, jangan sampai sakit. Kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Karena tadi ketika kebiasaan kita di masa sehat melakukan kebaikan amal soleh, maka ketika kita sedang sakit kita tetap akan mendapatkan pahala walaupun kita tidak bisa melaksanakan amal soleh tersebut. Selanjutnya, kesempatan apa yang kita harus gunakan? Yaitu kesempatan dikala kita masih memiliki harta. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika, gunakanlah kesempatan dikala kaya sebelum miskin. Apa amalan yang bisa kita gunakan tatkala kita memiliki uang? Berinfak. Dan infak itu apakah yang dilihat isinya? Enggak. Yang melihat isinya itu cuma panitia, pengurus masjid. Karena yang hitung, yang bakal mengkalkulasi sebagai laporan saldo masuk. Yang melihat panitia, pengurus masjid. Tapi Allah apakah melihat jumlah uang yang kita berikan? Jawabannya tidak, sekalipun ketika masukin kotak infak bunyi. Karena yang kita isi recehan. Apakah Allah mengatakan, enggak aku kasih pahala? Tidak. Yang Allah lihat itu bukanlah jumlahnya, besar nominalnya, tapi yang Allah lihat itu adalah upaya kita menggunakan harta ini untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah amalannya, berinfaknya, bukan isinya, bukan jumlahnya. Yang dilihat oleh Allah hati ketika kita sedang beramal. Apakah hatinya ikhlas? Sekalipun dia tidak berinfak dengan jumlah nominal yang banyak, tapi karena hatinya ikhlas, ingin mengharapkan balasan pahala dari Allah semata, maka dia akan mendapatkan pahala. Selain berinfak, apa yang bisa kita lakukan, Ibu? Melaksanakan dengan harta tersebut apa yang menjadi kewajiban kita. Apa itu? Yang saat ini yang banyak yang kaum muslimin yang berada di tanah haram siap-siap untuk melaksanakannya sesaat lagi di hari tarwiyah, yaitu apa? Haji. Iya, haji, umroh, atau juga nanti yang kita laksanakan setelah Idul Adha, berkurban, bukan berkorban, kurban. Ya, kalau korban perasaan. Kalau korban pikirannya. Walaupun dalam kurban ada korban. Iya, apa yang kita korbankan? Harta kita. Apa yang kita korbankan? Ya hewan. Hewan ini akan kita jadikan sebagai korban, ya, yang akan kita sembelih dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan saat ini untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Contoh, kita nggak punya anak, contohnya ini. Atau anak-anak kita sudah jadi orang sukses semuanya. Dan harta masih punya banyak di tabungan kita. Coba kita pilih anak-anak yatim yang tidak mampu sekolah, kita jadikan dia sebagai anak asuh kita. Walaupun mungkin dia tidak tinggal dengan kita, tapi kan kita menjadi orang tua asuhnya. Mungkin dia tinggal masih di tempat keluarganya, atau mungkin saat ini dia ingin masuk pesantren dan dia tidak memiliki orang tua untuk membiayai pendidikan dia masuk pesantren, maka kita datang sebagai donatur tetapnya, membiayai dia untuk belajar ilmu agama. Selama ilmu yang dia pelajari itu bermanfaat, dan selama ilmu itu pun juga diajarkan kepada yang lain dan bermanfaat buat kaum muslimin, maka selama itu pahala akan kita dapatkan. Sekalipun kita sudah meninggal, pahalanya tetap masih mengalir. Allahu Akbar. Maka gunakanlah masa dikala kita memiliki harta sebelum diambil oleh Allah nikmat kekayaan, nikmat harta tersebut. Kalau kita sudah fakir, gimana kita bisa membantu orang lain? Gimana kalau kita sudah fakir, pengen memberikan makanan untuk orang yang berbuka? Nah, ini kan kita sebentar lagi ada puasa Arafah. Coba cari masjid-masjid, TPA, rumah Quran yang anak-anak pengajiannya mereka berpuasa, kita belikan tanpa harus datang donatur atau proposal mengajukan kepada kita permohonan permintaan. Janganlah demikian. Kita menyumbang harus tunggu proposal. Kita yang menawarkan diri bahwa
bawa harta kita. Saya punya harta, tolong diberikan untuk makanan. Saya punya harta, tolong dialihkan untuk perkara-perkara bermanfaat. Saya tidak tahu untuk apa harta ini, sedangkan saya takut nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita tahu harta kita ini akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mari saat ini kita gunakan kesempatan yang luar biasa. Tatkala kita punya harta, kita gunakan untuk bisa melakukan hal-hal yang bernilai kebaikan, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, cepat. Kita pembahasannya singkat, padat, dan cepat. Karena waktu kita yang sesingkat-singkatnya. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika. Kesempatan apa yang keempat? Yaitu masa luang sebelum datang masa sibuk. Gunakan masa luang, kesempatan yang ada dari waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Contoh, banyak orang ketika weekend, ini kan waktu luang sebenarnya. Yang anak-anak gak sekolah, yang orang tua yang biasa bekerja di waktu weekend, Sabtu dan Ahad, dia tidak bekerja, waktu luang. Tapi banyak kita malah kebalikannya. Harusnya waktu luang ini kita gunakan untuk beribadah, tapi malah waktu luang ini kita gunakan untuk dunia. Nah, datanglah seorang istri ke suaminya, "Pak, weekend nih, kira-kira kita mau kemana? Healing yuk, lagi bete nih." Diajak ke majelis taklim. Ya, ke majelis taklim. Padahal kan tempat untuk paling baik untuk menghilangkan kebetean kita, kegelisahan hati kita, healing yang paling menenangkan itu adalah majelis taklim. Contoh realnya, bukti bahwasanya majelis taklim itu tempat yang paling baik yang dapat menenangkan hati bagi orang yang hadir di dalamnya. Banyak orang di rumah susah tidur, tapi pas giliran duduk di majelis taklim, ustadznya udah kencang teriakannya, mic speaker udah dekat dengan telinganya. Masih bisa Bang tidur. Subhanallah. Ini bukti nyata bahwasanya majelis taklim betul-betul tempat yang tenang, tidak perlu mengonsumsi obat tidur. Banyak orang di rumah sana pengen tidur susah, akhirnya dia mengkonsumsi obat, 2 pil, 2-3 tablet, 4 tablet, dan seterusnya, yang akhirnya itu bisa membahayakan kesehatannya. Tapi majelis taklim, iya, itu berarti orang tersebut harus diterapi hatinya ya. Yang tertidur dalam majelis taklim dikhawatirkan terkena fitnah apa itu? Fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Bisa jadi dia sudah banyak tertimpa musibah dari dosa dan maksiat, sehingga ketika dia di dalam tempat kebaikan malah dia tidak banyak mendapatkan kebaikan. Itu bisa jadi dari dosa. Baca Al-Quran kok berat, cepat ngantuk, tapi baca Quran kok semangat, nggak terasa udah sejam, udah 2 jam. Ya, kok baca chattingan udah 1 grup ini habis di scroll, sampai jarinya udah kaku gini. Karena udah keseringan, kelamaan gitu. Gak terasa 2 jam. Semua grup kayaknya udah dibaca, padahal grupnya ada 30, ada 40. Tapi kuat dan kencang gitu ya. Matanya kuat, kayaknya ringan buat baca. Ini adalah dari rayuan syaitan bisa jadi. Tapi pas giliran baca Al-Quran, baru selembar dia balik, kayaknya udah berat pengen balik. Nah, itu bisa jadi karena maksiat. Karena Nabi SAW mengatakan juga demikian, wa innal abada la yuhramu ar-rizqa minadz dzanbi yusibu. Bisa jadi orang itu dihalangi untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki. Jadi antaranya rezeki itu adalah apa? Membaca Al-Quran. Jadi jangan dikira rezeki itu hanya sebatas uang. Tapi ketika kita mendapatkan kekuatan untuk bisa mata ini membaca Al-Quran dengan ayat yang banyak, maka ini merupakan rezeki juga. Jadi rezeki itu jangan kita pahami dengan sempit, harus ada di uang.
Harus ada di harta, harus ada di material, harus ada di finansial, harus ada di rumah yang besar, harus ada memiliki kendaraan yang mewah. Bukan. Jadi tidak semuanya yang namanya rezeki itu hanya di harta. Tapi ketika kita mendapatkan kekuatan badan untuk bisa melaksanakan ketaatan, di antaranya membaca Al-Quran, itu juga rezeki. Kadang orang itu sudah dapat nikmat waktu luang, dia bisa baca Al-Quran, tapi malah bukan baca Al-Quran, dia bacanya chattingan. Nah ini dia. Maka sebelum datang masa sibukmu, gunakanlah masa luangmu itu untuk beribadah. Karena nikmat waktu luang ini adalah merupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringnya kita luang itu kapan, Ibu? Antara subuh atau sebelum subuh. Mungkin kita yang sudah terbiasa bangun tahajud, ini kan waktu luang. Maka sebelum anak-anak kita terbangun, kemudian mengalihkan aktivitas kita untuk mempersiapkan dia untuk berangkat sekolah, sebelum suami kita terbangun dan membuat kita bertambah aktivitas kita untuk apa? Mempersiapkan apa yang akan menjadi bekal yang dia bawa di dalam kantornya, tempat kerjanya. Maka di pagi hari sebelum salat subuh kita sempatkan membaca Al-Quran. Setelah salat subuh kita sempatkan membaca Al-Quran, walaupun hanya mungkin 1 halaman, 2 halaman, 1 wajah, 2 wajah, atau hanya beberapa potongan ayat. Yang penting eksis. Apa itu eksis, Ibu? Konsisten. Jangan eksis cuma di media sosial, foto-foto, selfie, istiqomah update status dengan foto-fotonya yang itu sudah diedit, padahal keriputnya banyak. Dipakailah kamera jahat buat menampilkan wajahnya tampil kembali cantik. Subhanallah. Ini kan kamera jahat yang menipu. Maka janganlah kita gunakan nikmat-nikmat ini untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Berarti orang-orang yang terbiasa eksis dengan selfie, dengan media sosial, berarti dia sudah tertimpa fitnah apa? Fitnah syahwat. Berarti hatinya sudah terbungkus dengan hawa nafsu, sehingga tidak ada lagi semangat untuk melakukan kebaikan. Yang ada dia semangat untuk melakukan perkara yang tidak bermanfaat, apalagi perkara itu adalah perkara yang bernilai dosa. Ini perbedaan orang yang beriman dengan orang pelaku maksiat. Orang yang beriman, kalau dia di dalam kebaikan dia candu. Tapi kalau orang pelaku maksiat, dia di dalam dosa dia candu. Jadi dosa itu pun juga ada candunya, dan amal soleh pun juga bisa mendatangkan candunya. Ini bagi orang yang sudah terbiasa eksis tadi. Jadi eksis itu ada 2, yaitu eksis di dalam perkara yang baik, dan dia akan melahirkan candu yang baik. Begitupun juga eksis di dalam perkara yang buruk, dia akan melahirkan candu yang buruk. Orang kenapa kok dia mau minta-minta, ya Bu? Seperti kita lihat saat ini, banyak anak-anak muda fisiknya kuat, sehat, tidak cacat, dia kuat badannya, tapi kerjanya minta-minta. Karena apa? Karena itu dia sudah terbiasa bermalas-malasan di dalam keburukan, sehingga candulah dia dengan perbuatan tersebut, yang dia tidak ada lagi upaya untuk berubah menjadi diri yang lebih baik lagi tadi. Jadi keburukan akan melahirkan kecanduan juga di dalam keburukan yang lainnya. Maka ini dia peluang yang keempat, gunakanlah masa luang sebelum datang masa sibuk. Dan yang terakhir, gunakanlah masa hidup sebelum datang kematian. Kesempatan hidup di dunia ini betul-betul digunakan sebelum kita dicabut nyawanya, ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, di antaranya nikmat hidup, tidak kita gunakan di dalam kebaikan. Karena ketika kita hidup kemudian tidak kita gunakan dalam kebaikan, ketika datang sakaratul maut kita akan menyesal. Sebagaimana penyesalan yang Allah abadikan dari penyesalannya orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat, Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 199 dan ayat 100. Silakan dibuka. Ini ayat terakhir yang mungkin kita pelajari. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, halaman mushaf
348 ayat 99 dan ayat 100. Lengkap ya, nama ayatnya disebutkan, nama surat, nomor suratnya disebutkan, halaman mushafnya disebutkan, RT RW-nya disebutin ya. Masya Allah, ada kayak mau ngirim barang nih di pos. Surat Al-Mu'minun, ya Bu. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat 99 dan ayat 100. Yang pegang mushaf bisa dibuka halaman 348. Masya Allah. Silakan dibaca saja artinya. Tolong dibacakan mungkin. Tuh, ketika datang kematian baru diminta minta kembali. Kira-kira permintaan itu diperkenankan atau tidak? Tidak mungkin, karena kehidupan di dunia ini hanya sekali. Kehidupan itu memang ada dua, tapi masing-masing punya masanya. Ya, di dunia ini ada masanya, dan yang tidak ada masanya yang mereka abadi itu adalah akhirat. Ya, akhirat. Kehidupan di dunia. Jadi kehidupan memang ada dua, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tapi bedanya kalau kehidupan di dunia ada masanya, ada batasnya. Tapi kalau kehidupan akhirat tidak ada batasnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal, tidak ada masanya. Baru mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan hidup di dunia. Di ayat selanjutnya, ayat ke-100, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka adalah barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. iya, tidak ada lagi pilihan untuk bisa kembali ke dunia karena mereka sudah ada di barzah. Barzah ini adalah alam yang menjadi penghalang untuk manusia kembali ke dunia, dan alam yang dapat mengantarkan kita untuk bisa bertemu dengan akhirat. Jadi barzakh ini bisa dikatakan seperti tempat transit. Sebelum kita pergi ke akhirat, kita berada di barzakh. Ya, berada di barzakh. Maka apakah akan diperkenankan oleh Allah? Maka jawabannya kala, tidak, sekali-kali tidak. Nggak mungkin Allah akan kembalikan dia untuk hidup di dunia ini. Maka tidak ada yang namanya mati suri. Yang ada timun. Iya, yang ada timun suri. Mati nggak ada, karena mati itu sudah dicabut. Nggak ada ceritanya malaikat bilang, aduh salah orang lagi, balikin ruhnya. Nggak ada. Iya, nggak mungkin diakhirkan dan mungkin ditangguhkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa itu pasti ada kematiannya, dan nggak mungkin salah malaikat maut di dalam mencabut nyawa manusia. Oh Muhammad ini, oh salah, ternyata bukan Muhammad ini nih, Muhammad yang lain. Nggak ada, nggak mungkin. Ya, dan dia ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya melewati malaikat maut, mereka meminta untuk apa? Minta apa mereka untuk dihidupkan kembali di dunia ini? Bisa beramal. Bukan untuk healing. Bukan untuk jalan-jalan. Bukan untuk have fun. Ya kapan nih family time? Kapan nih kita jogging? Kapan kita ngegoes? Kapan kita nggak ada? Mereka meminta kepada Allah untuk diberikan kehidupan, bukan untuk arisan. Untuk beramal, terserah amal apapun itu, yang penting ada satu bekal dari amal yang itu dia bawa untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kita lihat di situ ada tulisan sholihan. Nah, ini indahnya. Solehan, solehan itu artinya solehan. Solehan itu artinya satu amal soleh.
Jadi orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah atau orang yang sedang sakaratul maut, mereka tidak minta waktu yang sebentar untuk memperbanyak amal soleh, tidak. Tapi mereka meminta untuk melakukan satu amal. Kalau banyak amal soleh namanya solehat. Wa amilus solehat. Solehat artinya banyak amal soleh. Tapi kalau hanya satu amal soleh namanya soleh. Ya, soleh. Satu saja. Terserah. Nah, di sini tidak menggunakan alif lam. Tidak ada alif lamnya. Ini luar biasa indahnya bahasa Arab. Tidak menggunakan kata alif lam. Menunjukkan bahwasanya kalau pakai alif lam artinya ada amal tertentu yang harus dilakukan. Sedangkan kita ini kan punya kemampuan beda-beda untuk melakukannya. Ada yang kuat untuk tahajud, ada yang kuat untuk puasa sunnah, ada yang kuat tahajud tapi nggak kuat puasa sunnah, ada yang kuat puasa sunnah tapi nggak kuat tahajud, ada yang kuat baca Al-Quran, ada yang kuat untuk bisa berhaji, ada yang kuat untuk bisa melaksanakan umroh, ada yang kuat begini dan begitu. Jadi masing-masing kita punya kekuatan lebih untuk melakukan amalan khusus, tergantung daripada kemampuan diri kita. Contoh seperti orang yang memiliki harta, dia kuat untuk bisa melaksanakan haji. Tapi orang yang tidak memiliki harta, tentu dia nggak kuat untuk bisa melaksanakan haji, karena dia tidak masuk ke dalam kategori istito'ah, tidak memiliki kemampuannya. Maka di sini luar biasa, tidak pakai alif lam, menunjukkan terserah mau apapun amalan yang mereka bisa lakukan, pasti mereka kerjakan. Tapi apakah mungkin mereka bisa kembali lagi melakukan amal soleh ini? Ini yang menjadi renungan bagi kita. Tidak. Maka dari ayat ini kata solihan memberikan pelajaran kepada kita, sekalipun mungkin kita hanya bisa konsisten di beberapa amal saja yang tidak berjumlah banyak, itu tentu lebih baik daripada sesekali kita beramal, sekali beramal banyak, tapi setelah itu kita tidak lagi beramal. Kok ditanya, nggak baca Al-Quran lagi ibu? Iya, kemarin Ramadan udah khatam. Kok nggak puasa lagi ibu? Iya, kemarin Ramadan udah banyak puasanya. Ibu kok udah pakai mulai lagi? Iya, kemarin Ramadan udah jamak takdim. Udah dijamak di sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu masuk ke dalam kategori sholat malam juga. Nah ini, maka janganlah kita sekali beramal banyak tapi setelah itu tidak lagi beramal. Ini merugi. Kalau bisa kita walaupun tidaklah banyak beramal, contoh kayak tadi bersedekah, walaupun cuma mungkin kita datang di majelis taklim ini niatnya pengen sedekah di kotak infak yang ada 10.000, 20.000 itu, tapi istiqomah ini adalah kategori amal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka ibu-ibu, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, tentu ini harapan kita semuanya kan? Kita pengen mendapatkan cinta Allah. Maka caranya seperti apa? Konsisten di dalam melakukan amal walaupun sedikit, konsisten. Kemudian yang kedua, mengiktiba. Kemudian yang ketiga, pilih amalan yang terbaik. Dan waktu terbaik. Konsisten, ittiba, ya, ikhlas dan ittiba. Tentunya ittiba itu tidak bisa menjadi perkara yang baik kalau tidak ada keikhlasan. Pastinya orang yang ittiba itu biasanya include dengan keikhlasan. Kemudian yang ketiga, pilih amalan yang terbaik. Pilih amalan yang terbaik dan dilaksanakan di waktu yang terbaik. Kalau ini tips untuk apa ibu? Untuk mendapatkan cinta Allah. Pertama, konsisten di dalam amal walaupun sedikit. Kemudian yang kedua, berupaya untuk ittiba, mengikuti tata cara di dalam melaksanakan amal sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, pilihlah amalan yang terbaik. Apa itu amalan yang paling baik biasanya? Yaitu adalah sholat.
Amal-amalan soleh ini semuanya amalan terbaik. Tetapi ada lagi yang paling baik. Pertama sholat, kemudian yang kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah pilihlah amalan yang terbaik dan waktu yang terbaik. Contohnya kapan waktu terbaik? Di masa Ramadan. Ya, dimaksimalkan hari-hari yang di Ramadan ini untuk beramal soleh. Kemudian contohnya waktu yang terbaik yang lainnya, saat ini kita berada di dalamnya 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini keluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma min ayyam al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai jika kita melaksanakan amal soleh di dalamnya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Maka saat ini mumpung ada waktu, ada kesehatan, ada harta, kemudian ada kekuatan, masih hidup, masih sehat, masih punya kekuatan fisik dan harta, gunakanlah sebaik mungkin semua nikmat yang ada ini sebagai kesempatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal yang terbaik untuk kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap amal yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita pelajari. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak bingung gitu Pak, yang buat pemahaman saya, apakah itu termasuk sunnah atau tidak? Untuk surat Al-Mulk sebelum tidur di malam hari, memang di sini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu tidaklah bagian daripada sunnah yang kita rutinkan. Ada juga yang mengatakan sunnah yang dirutinkan. Tapi Allah Ta'ala a'lam dari banyak pendapat dan penjelasan yang saya baca, maka ini merupakan bagian daripada sunnah yang boleh kita rutinkan. Sunnah, sebagaimana penjelasan di dalam buku Adab Seorang Muslim di dalam kesehariannya yang ditulis oleh Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Syalhub hafizahullah taala. Ada buku yang bagus, judulnya Adab Sehari-hari Muslim, ya, adab Muslim di dalam keseharian hidupnya. Nah, ini di dalamnya dibahas di antara surat yang hendaknya dibaca sebagai amalan sunnah sebelum tidur, yaitu adalah surah Al-Mulk. Ya, itu keutamaannya. Artinya kan itu keutamaan, mau itu dibaca selain sebelum tidur atau di hari-hari biasa, di kegiatan biasa, mungkin di siang hari, di pagi hari pun juga pengen baca, silahkan. Itu keutamaan daripada surat Al-Mulk. Adapun tadi ini ditanyakan sebagai apakah bisa dijadikan sebagai amalan rutin yang menjadi amalan sunnah yang kita lakukan sebelum tidur. Kalau memang bisa lakukan. Kalau tidak, maka bacalah zikir-zikir yang memang kita mampu untuk membacanya. Allah Ta'ala a'lam. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Tapi dia niatnya baru. Jadi setelah 5 hari ini dia nggak baru dia nyukur rambut sebelum 5 hari ini. Kan nggak boleh, seharusnya kalau niat korban kan dari tanggal 1 tidak boleh dicukur. Ya niatnya baru hari 4 itu mungkin baru ada uang, dia baru niat. Terus dia habis cukur gitu, gimana Ustaz? Boleh nggak itu? Saya nanya itu pertanyaan. Dikasih berapa Ibu nitipnya itu? Kayak gosen Ibu ya. Kayak gosen, Masya Allah. Baik, jazakillah khairan ya Bu. Ini pertanyaan bagus. Orang yang nanya mana Ibu? Ikut pengajian, ikut. Masya Allah. Apakah dia pertama berkaitan tentang masalah cukurnya dulu saya pengen bahas.
Mencukur ini adalah merupakan sunnah yang jika dilakukan menyempurnakan pahalanya. Tapi kalau ternyata sudah dia berniat dari awal, kemudian tiba-tiba dia pengen mencukur, sah atau tidak kurbannya? Sah. Karena mencukur ini jatuhnya adalah makruh, bukan perbuatan haram yang menjadikan ibadahnya itu batal. Dia bukan bagian daripada rukun. Rukun kalau ditinggalkan baru ibadahnya batal. Tapi kalau tadi untuk masalah mencukur rambut ini adalah bagian sunnah. Tidak mencukur di hari-hari 10 hari kalau sudah berniat untuk melaksanakan kurban, itu sunnah untuk menyempurnakan pahalanya. Tapi kalau ternyata dia cukur dari awal padahal sudah dari awal dia punya niat, maka tidak mempengaruhi kesempurnaan atau kurban yang telah dia niatkan. Tetap dia mendapatkan pahala, cuma tadi ibadahnya tidak mendapatkan kesempurnaan pahala ya. Kesempurnaan pahala itu saja. Apalagi ini yang baru tiba-tiba berniat di pertengahan ya, maka tidak mengapa. Dia mulai menahan dirinya untuk tidak mencukur apapun bulu yang ada dari tubuhnya sejak mulai hadir niat tersebut. Contoh di hari yang keempat ini, tanggal 4 Dzulhijjah atau tanggal 5 Dzulhijjah baru dia berniat karena dia baru megang uang cash. Sehingga dengan demikian dia bisa memastikan untuk berkurban. Kalau kemarin karena dia belum megang uang secara langsung, makanya belum ada kepastian untuk bisa dia berkurban. Sekarang sudah punya uang sehingga memungkinkan dia bisa berkurban. Maka kapan dia sudah mulai berniat tadi, dari itulah dia mulai menahan diri untuk tidak memotong rambut ataupun bulu yang ada di badannya. Kalau itu kepala keluarga. Karena yang dilarang untuk memotong rambut dan bulu itu hanya kepala keluarga, si suami. Adapun istri, anak-anak yang ada dalam tanggungan, yang ada di dalam rumahnya suami, maka tidak ada larangan untuk memotong rambut dan bulu. Boleh. Ya, istri tetap mendapatkan pahala. Iya, dengan kurban yang dilakukan oleh suami, dan anak-anak yang ada di dalam rumah pun juga mendapatkan pahala. Namun itu bedanya saja. Kalau suami dilarang untuk mencukur, adapun istri dan anak-anak boleh. Ya, baik, terakhir silakan. Ya Bu, sebentar yang di depan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita bersedekah ataupun berinfak, kemudian niatan di hati kita tidak ingin wujud atau pamer atau lihat gitu ya. Yeah. Nah, kita hanya ingin memotivasi orang supaya dia bisa berbuat seperti yang kita lakukan gitu kan. Itu apakah juga jadi apa ya? Jadi termasuk wujud atau berdosa kan? Baik. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau memang niatnya adalah sebagai untuk memotivasi, menyeru dan mengajak kaum muslimin yang lainnya agar ikut berpartisipasi di dalam melaksanakan sedekah dan infak, maka boleh. Selama memang niatnya tadi untuk memotivasi. Kemudian yang kedua, kalau memang dia bisa menjaga niatnya tidak berubah dengan dia melakukan demikian. Sekarang ini sekalipun memang tujuannya baik, tapi tadi khawatirnya dengan kita menunjukkan dan menyampaikan nama kita, khawatirnya nanti niat itu berubah. Karena menjaga niat itu bukan hanya di saat beramal, tetapi setelah beramal. Jadi niat itu ada 3 tempatnya: sebelum beramal, tatkala kita beramal, dan setelah beramal. Bisa jadi tatkala kita beramal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah beramal bisa jadi berubah karena mulai ada pujian dari lisan-lisan manusia, penilaian yang baik dari penglihatan manusia, itu menghadirkan apa? Riya, atau merubah niatnya tadi yang niatnya karena Allah, akhirnya ingin mencari pujian dari lisan-lisan manusia. Maka kalau kita bisa menjamin niat kita tidak berubah setelah beramal, silahkan. Tapi kalau kita khawatir niat kita akan berubah setelah beramal karena nanti akan mendapatkan pujian dari lisan-lisan manusia, maka lebih baik jangan disebutkan. Cukup hamba Allah. Kalau seandainya itu terjadi, berarti yang kita infakkan itu hilang kan, nggak ada pahalanya gitu. Kalau terjadi tergantung tadi, kalaupun kita sudah mengucapkan tadi nama kita, nah dan ternyata pujian manusia itu tidak memberikan efek, biasa saja, kita nggak bahagia dan nggak senang dengan pujian mereka, maka itu bisa dikategorikan masih dalam keadaan ikhlas.
sehingga pahalanya insya Allah masih tetap ada. Tapi kalau makin dipuji makin senang, makin dipuji makin menjadi-jadi. Kalau bahasa ibu-ibu apa, makin dipuji makin terbang ya. Berarti itu menandakan perubahan niat dia yang tadi ingin karena Allah tapi berubah menjadi ingin dipuji oleh manusia. Maka kalau kita bisa mendiagnosa tadi, kira-kira hati kita ini sudah ada perubahan atau tidak. Selama hati kita ini selalu kita jaga dalam keikhlasan, ketika terjadi perubahan biasanya akan memberikan rasa di tubuh kita. Sama seperti tubuh kita ini kalau sehat, kita biasa jaga untuk sehat, tiba-tiba ada penyakit, biasanya nanti akan apa? Ada seperti alarm yang menyampaikan kepada tubuh kita bahwasanya kita ini ada penyakit di dalamnya, kurang sehat. Mungkin dilihat dari cahaya dari warna putih mata, dari lidah, dari tenggorokan, dari kepala yang pusing ataupun segala macamnya. Itu adalah tanda-tanda kalau memang ternyata di badan kita ada yang sakit, yang seharusnya kita segera untuk obati. Begitupun juga orang yang biasa menjaga kesehatan hatinya dalam beramal, ketika mulai ada penyakit yang mulai masuk di dalamnya, akan diingatkan, ada kayak seperti alarm, sehingga buru-burulah dia untuk segera mengobati hatinya agar tidak berkembang penyakit yang tadi kecil menjadi besar dan akut, ya, yang akhirnya membuat kita menjadi susah untuk mengobatinya. Terakhir Ibu, silahkan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Artinya apa itu? Coba Ibu lihat dulu artinya. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Sedangkan astaghfirullah, ampunilah aku. Kemudian wa atubu ilai, terimalah tobatku. Aku bertobat kepadamu. Atubu ilai, aku bertobat kepadamu. Astagfirullah, aku meminta ampunan. Maka ampunilah aku. Apa bedanya kita dimaafkan dengan kita diampuni? Ini pertanyaan bagus Ibu. Ya, saya kasih hadiah lah Ibu, masya Allah. Ya. Silakan Ibu, saya kasih hadiah Ibu. Karena ini tanda kecermatan beliau di dalam mencermati perbedaan makna doa. Apa bedanya memaafkan dengan mengampuni? Nah ini dia, ini lebih tepatnya pertanyaan demikian. Silakan Ibu, hadiah Ibu. Ya, karena ini tidak mungkin lahir pertanyaan kecuali dari orang yang betul-betul berupaya mencermati perbedaan makna doa, bukan hanya sekedar asbun, asal bunyi. Iya, silakan Ibu. Masya Allah. Afwan, barakallahu fiik. Kalau Pak Inar kan berlakunya bulan puasa gitu. Iya, kalau ini enggak, saya kan selalu kalau nggak bisa tidur dengan baca itu langsung tidur. Barakallahu fiik. Insyaallah saya jawab Ibu. Sama seperti kita meminta doa di dalam Quran, zikir pagi dan petang. Kalau ini kan serinya kita baca di Ramadan. Ada lagi tiap harinya. Di luar Ramadan pun juga kita sebenarnya membaca tapi dengan lafaz yang berbeda. Zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Afuun. Ma'fu anni. Kita minta agar untuk diberikan maaf. Apa bedanya? Kita dimaafkan dan kita diampuni. Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu berarti tempe. Tahu dah. Kira-kira ada nggak perbedaannya? Ada. Sebagian para ulama di dalam mereka memahami perbedaan afun dengan maghfirah. Jadi ini lebih tepatnya perbedaan antara afun dengan maghfirah. Afuun. Apa perbedaannya? Kalau afuun itu betul-betul diampuni secara dihapus dari segi catatannya. Ya, itu afuun. Tapi kalau maghfirah dia dihapuskan dari segi dosanya, tapi catatan di dalam catatan keburukannya masih ada. Yang satu ini benar-benar habis, yang satu ini
Tidak hanya habis dari segi balasan dosa yang dilakukan, tapi dari segi catatannya masih nanti ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat. Ini secara sederhananya saja. Sebenarnya perbedaannya sangat banyak dari kata afu dengan maghfirah. Makanya di antara zikir yang kita juga tidak luput untuk membacanya di pagi hari dan di sore hari adalah itu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Begitupun juga yang sangat ditekankan karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan, sehingga di antara yang hendaknya kita minta yaitu bukan hanya dosa kita yang diampuni, tapi catatan keburukan kita pun juga dihapus. Yaitu kita minta dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang sering kita baca khususnya di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Demikian Ibu yang bisa kita pelajari. Masya Allah. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Jadi mau nanya kan kalau bapaknya nih berkurban ya kan, istri dan anaknya kan dapat pahala. Iya. Kalau anak sambungnya dapat juga nggak? Anak sambung, apakah anak sambung ini dia didik untuk berkurban? Kalau iya, maka dia mendapatkan ilmu didikan, bukan pahala kurbannya. Artinya, kalau selama dia mendidik anaknya ini selama dalam sambungan asuhannya, dia mendidik anak ini agar senantiasa berkurban, maka dia mendapatkan pahala mengajarkan ilmu yang bermanfaat, bukan pahala kurban. Kemudian yang kedua, anak sambung ini bukan sama dengan anak kandung, sehingga anak sambung ini dia doanya, amalannya itu kembali kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang tua asuh atau sambungnya. Berbeda secara hukumnya. Maka kalau anak sambung ini melakukan kebaikan, tergantung tadi apakah orang tua asuhnya tadi yang mendidik dia untuk mendapatkan atau melakukan kebaikan. Kalau dia mendidik, maka dia mendapatkan pahala mendidik. Kalau dia yang mengajak, maka dia mendapatkan pahala mengajak, tapi tidak mendapatkan pahala kurbannya. Adapun pahala berkurban itu hanya bisa mengalir kepada orang tua kandungnya saja. Allah taala a'lam. Baik. Istrinya juga dia dapat juga, istri sambungnya. Istri sambung. Istri kedua. Maksudnya ini kebalikannya. Poligami kan. Oh, untuk yang poligami maksudnya. Oh, istri keduanya. Maka jawabannya tentu tidak, karena ini kan juga bukan orang tua kandungnya. Dia bukan orang tua kandungnya, tetapi menjadi orang tua dari segi mahramnya. Bedakan antara orang tua yang dia menjadi mahram dan orang tua yang tidak perlu dikatakan lagi mahram karena memang sudah dari kandungannya, satu nasab. Wanita ini kalau memang ternyata dinikahi oleh bapaknya, maka dia menjadi mahram karena pernikahan bapaknya. Dan dia tidak menjadikan anaknya ini sebagai anak yang anak kandung, tidak menjadikan dia sebagai anak kandung untuk wanita tersebut. Buktinya apa? Ketika ibu sambungnya ini punya anak sebelum nikah dengan bapaknya, membawa saudara tirinya. Apakah saudara tirinya ini menjadi saudara kandungnya? Jawabannya tidak. Bolehkah mereka di antara saudara tiri ini menikah? Boleh. Nah, ini menunjukkan tadi perbedaan status bahwasanya anak sambung dengan anak kandung. Maka ibu sambung tidak pun mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pahala karena ibadah kurban, tapi pahalanya akan mengalir kepada ibu kandungnya dan juga ayah kandungnya. Paling mungkin mendapatkan pahala tadi karena mengajak untuk berkurban, atau karena dia kasih uang untuk anaknya bisa berkurban, atau mengingatkan anaknya agar bisa berkurban, mengajarkan tentang keutamaan berkurban. Maka itulah pahala yang dia dapatkan, pahala mengajar, pahala mengajak, pahala untuk membantu anaknya bisa berkurban. Tapi kalau pahala kurbannya itu sendiri tidak mengalir kepada ayah ataupun ibu sambungnya, tapi mengalirnya langsung kepada orang tua kandungnya. Ini masalah pelik memang yang banyak kita tidak paham di dalamnya, sehingga terkadang kita malah melakukan maksiat. Contohnya apa? Bersalaman antara sepupu dengan sepupu, bersalaman antara anak tiri dengan anak tiri, satu rumah terbuka aurat, padahal mereka nggak tahu. Sama seperti orang tua asuh, ini bukan orang tua sambung, orang tua asuh.
ibunya mengangkat anak asuh laki-laki contohnya. Ketika anak ini sudah balik, dia sudah mimpi basah, maka orang tua nggak boleh lagi bersalaman dengan anak asuhnya. Anak asuhnya pun juga demikian, nggak boleh saling menampakkan aurat satu dengan yang lain. Nah, ini hukum-hukum kayak gini, ini hukum yang pelik yang memang harus dipelajari secara detail sehingga kita bisa selamat daripada dosa. Dan sering kita terjadi seperti ini, bersalaman antar sepupu, bersalaman antar anak tiri. Bahkan jangankan itu, antar saudara ipar, ya, adik ipar, kakak ipar, mereka merasa karena memang itu saudaranya udah menikah, akhirnya menjadi saudara. Makanya ada kata saudara ipar. Nggak ada saudara ipar. Karena ipar nanti kalau dia cerai dengan saudaranya ini, dia bisa nikah. Iya, dia bisa nikah. Maka ini yang menjadi kekhawatiran, sering terjadi kemaksiatan diakibatkan tidak memahami ilmu agama ini. Allah taala a'lam. Teruslah belajar agar kita senantiasa berada dalam ibadah. Satu lagi. Silahkan. Apakah menyebut namanya? Wallahu ta'ala alam. Kalau kita yang menyembelih, iya boleh. Di antara sunnahnya menyebutkan nama kita boleh, ya. Boleh. Tapi kalau lupa menyebutkan nama kita, maka jawabannya tidak mengapa. Cukup dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, tanpa harus menyebutkan nama kita. Karena yang membuat kita dapat pahala bukan karena penyebutannya, tapi karena niat dan usahanya. Niat pengen berkurban dan usaha di dalam pelaksanaan kurbannya. Maka kalau tidak menyebutkan namanya pun juga tidak masalah. Pun dapat daging kurban dari panitia, bukan daging kurban dari hewan kita pun juga tidak masalah. Karena kan panitia susah tuh bungkus-bungkusin plastik. Ini kurban capek nih. Mau dikasih nama susah. Ya kadang kalau udah dikasih nama tertutup dengan air, kena air pas lagi bersihin, atau kena darah pas lagi nyembelih, akhirnya tertutup namanya, membuat panitia jadi bingung. Dan mesti harus kita dapatkan dagingnya dengan daging yang sama dari hewan yang kita jadikan sebagai hewan kurban. Baik, sudah masuk sholat zuhur ya Bu ya. Dan saya juga jam 1 ada kajian lagi insyaallah, sehingga saya mohon izin. Tidak apa-apa ya Bu. Saya dengan senang hati alhamdulillah senang saya untuk bisa hadir. Apalagi yang hadir ini adalah nenek-nenek saya. Karena saya udah gak punya nenek. Jadi luar biasa saya senang dengan ketemu ibu-ibu yang punya semangat. Semoga ini pun bisa tertular untuk anak dan cucunya semangat dalam kebaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.